Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, di video ini Ibu akan menjelaskan materi yang dimana materi ini nanti akan dimasukkan ke dalam bagian dari UTS kalian, ya. UTS kalian juga minggu ini juga. Adapun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu terkait dengan stoikiometri anak-anak. Ya, jadi di sini Ibu sampaikan dulu ya, apa itu stoikiometri? Karena ini juga merupakan bagian lanjutan dari adanya rumus dan reaksi kimia. Jadi stoikiometri itu merupakan suatu ilmu di mana kita nantinya itu akan membahas terkait jika ada satu bahan-bahan kimia, satu, dua, dan seterusnya yang bereaksi, sebenarnya bagian di dalamnya yang berubah itu ada berapa sih? Kita bisa menghitungnya. Menghitungnya dari mana? Menghitung dari adanya atom relatif, massa atom ya, dan nomor atomnya. Baik, akan saya lanjutkan di sini. Jadi ada istilah massa atom ya. Ada massa atom yang disingkat AR. Jika atomnya satu, maka dinamakan AR. Namun jika dia kumpulan atau menjadi senyawa, kumpulan antar atom, maka biasanya dia disingkat dengan MR. Ya, secara mikro atom dan molekul, kalau secara makro satuannya adalah gram. Di sini massa atom merupakan massa dari atom dalam satuan massa atom atau disingkat SMA. Perjanjian internasionalnya ini yang menjadi titik tolok ukurnya adalah menggunakan atom karbon, di mana di sini satu atom karbon beratnya kita katakan massa di sini disamakan dengan berat ya sebesar 12 satuan massa atom. Jika ditimbang, maka kurang lebih seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan atom-atom yang lain, yaitu contohnya di sini adalah hidrogen. Hidrogen memiliki massa atom 1,008 satuan massa atom, dan untuk oksigen sebesar 16 satuan massa atom. Di dalam unsur memiliki isotop. Apa itu isotop? Yaitu atom yang memiliki nomor atom yang sama. Untuk litium di alam itu ada berbagai macam, Nak. Ada yang memiliki massa 6,015 satuan massa atom dan ada juga yang memiliki massa 7,016 satuan massa atom. Di alam prosentasenya bisa Anda lihat di situ. Dengan di sini dapat kita katakan bahwa massa atom rata-rata dari litium kita bisa menghitungnya yaitu seperti ini. 7,42 dikalikan 6,015. Mengapa? Karena itu yang ada di alam ya dengan satuan massa atom yang tersebut. Ditambahkan dengan keberadaan litium dengan satuan massa atomnya 7,016 yang di alam prosentasenya 92,58%. Sehingga didapatkan satuan massa atom untuk litium di internasionalkan yaitu sebesar 6,941 satuan massa atom. Anda bisa mengeceknya di tabel periodik kimia ya. Jadi letaknya untuk litium yaitu di bawah hidrogen ya, Nak ya. Coba kalian cek di situ massa atom rata-ratanya adalah 6,941. Ini contoh soal untuk menyelesaikan kalau misalkan kalian sudah tahu bagaimana sih penerapannya dan kita mengetahui atom relatif maupun massa atom relatifnya. Seperti ini contohnya. Di alam boron memiliki dua isotop. Jadi ada dua jenis boron di alam. Yang pertama B10 dan yang kedua B11. Dengan kelimpahan berturut-turut adalah 19,78% dan 80,22%. Apabila massa atom B10 ialah 10,0129 satuan massa atom dan B11 ialah 11,0093 satuan massa atom, maka massa atom rata-ratanya berapa? Kalian bisa lihat di situ jawabannya bagaimana cara menyelesaikannya ya. Dilihat pelan-pelan. Nanti pasti bisa. Nah, ini untuk contoh bagaimana jika kalian ada soal yang sama, coba dikerjakan. Ini hanya latihan soal saja. Kemudian bagaimanakah mol digunakan? Kita analogikannya adalah pada telur. Mungkin kalau untuk atom kita sulit untuk melihat, kita menggunakan benda yang lebih besar, yaitu menggunakan telur. Telur memiliki satuan, yaitu lusin. Jumlahnya ada 12. Kalau sepatu,
Kita katakan pasang, isinya ada 2, kanan dan kiri. Mol sendiri adalah banyaknya suatu zat yang mengandung jumlah satuan dasar, atom, molekul, atau partikel lain, sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram karbon 12. Jadi itu awalnya. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa yang digunakan untuk dasar penentuan mol-mol lainnya adalah dari karbon. Di sini dapat diketahui ternyata 1 mol suatu atom ya ternyata mengandung angka 6,0221367 kali 10 pangkat 23. Ya, jadi sangat kecil satuan mol per atom. Nah, ini disebut dengan bilangan Avogadro. Jadi ini menjadi suatu konstanta atau bilangan Avogadro yang memang dari semua soal mesti akan sama. Untuk mencari mol masih dikalikan ini. Jadi ini adalah nilai standar gitu ya. Satu lusin memiliki angka yang sama. Apakah kita mempunyai satu lusin jeruk atau satu lusin semangka? Sama, nak. Kita ngomong lusin mau bendanya berbeda, pasti jumlahnya sama, 12. Walaupun satu lusin jeruk dan satu lusin semangka tidak mempunyai massa yang sama. Tapi dia memiliki istilah satuan lusin, seperti kodi gitu ya. Demikian pula 1 mol magnesium dan 1 mol besi mengandung atom-atom dengan angka yang sama, tetapi massanya berbeda. Ya. Nah, sekarang ada istilah massa molar. Ya, massa dari 1 mol di setiap bahan yang berbeda. Kalau sudah bahannya berbeda berarti kan massanya berbeda, gramnya berbeda atau kilogramnya berbeda. Maka cara menyelesaikannya adalah 1 mol atom C yang memiliki nomor atom 12 atau dapat dikatakan dia memiliki massa atom relatif 12 itu ekuivalen dengan 1 mol C12 atau 12 gram tersebut ekuivalen dengan bilangan Avogadro-nya yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Begitu pula di sini ya, 1 mol atom litium ya, 1 mol atom litium walaupun sama-sama 1 mol, tapi ternyata gramnya berbeda. Kalau litium berapa? 6,941 gram litium. Bagi tiap unsur, massa atom, satuan massa atom itu sama dengan massa molar dengan satuan gram. Jadi perlu hati-hati kalau ngomongin massa atom maka satuannya SMA. Kalau massa molar satuannya gram. Nah ini contoh sama-sama 1 mol. Tapi Anda lihat di sini pastinya gramnya atau kilogramnya berbeda. Nah, sekarang sebagai contoh kasus ya, ini Ibu langsung bagaimana sih? Berapa jumlah atom pada 0,551 gram potasium? Ya. Jadi ada kalian lihat di sini, oke biar nggak bingung. Kalian menemukan ada suatu potasium dengan massa 0,551 gram. Oke, kita cek dulu di tabel periodik kimia, di mana untuk potasium sendiri, dia memiliki 1 molnya sama dengan 39,10 gram. Anda cek di tabel periodik kimia ya. Satu atomnya itu mengandung massanya berapa? 39,10 gram. Nah, sekarang 1 mol sendiri itu bilangan Avogadro-nya berapa? 6,022 kali 10 pangkat 23 atom K atau potasium. Bahasa lain potasium adalah K atau kalium ya. Maka penyelesaiannya berapa jumlah atomnya? Kita bagi dengan nomor masanya atau AR-nya, kemudian dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya. Selesai. Ya. Tinggal dicoret-coret aja, ketemu 8,419 kali 10 pangkat 21. Begitu ya cara menyelesaikannya ya. Nah, ini jadi tadi hanya mengulang saja ya. Kalau misalkan untuk karbon bagaimana gitu ya. Kemudian di sini sekarang. Jadi keuntungan kita mengetahui mol ya. Mol itu bisa menjadi bahan pijakan untuk mengetahui massa suatu atom maupun bilangan Avogadro suatu atom. Ya, seperti itu. Jadi kalau dari mol mau tahu massanya cukup dikalikan dengan atom relatif atau massa relatif. Massa relatif ingat, massa relatif itu adalah untuk kumpulan dari atom atau dikatakan senyawa. Ya, nanti gimana Bu cara mencari MR? Yang kita tahu kan AR.
Ya kan, AR memang ada di tabel periodik kimia. Kemudian bagaimana mencari MR? Oke. Sekarang, sebelum kita ke MR dulu, bagaimanakah cara menyelesaikan suatu permasalahan? Sebagai contoh, keberadaan sulfur dalam batu bara menyebabkan terjadinya fenomena hujan asam. Berapakah jumlah atom yang ada dalam 16,3 gram? Ya, jadi Anda diketahui di situ ada 16,3 gram, ya, sulfur di situ ya. Diketahui atom relatif atau AR sulfur adalah 32,07 gram. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka cukup dengan seperti tadi, 16,3 dibagi 32,07 dikalikan dengan bilangan Avogadro. Ya, selesai. Nah, sekarang pengertian dari MR atau massa molekul. Ya, sebentar. Sigma, ambil. Tolong cek no di ini. Duwike piro? Mari ngono. Tuh mati rek. Jebuk duit 400 lah iso. Jebuk duit 400. Kalian bayar Mbak Yulita, terus Mbak Yulita bayarin. Saya mau kwitansinya hari ini. Wis ya? Oke, saya lanjutkan di sini yaitu massa molekul atau MR, ya. Sebenarnya di sini adalah massa molekul atau massa senyawa, kumpulan dari unsur-unsur tunggal atau atom-atom tunggal adalah jumlah dari massa-massa atom dalam satuan massa atom dalam suatu molekul. Massa molar atau massa molekul relatif adalah massa 1 mol zat yang dinyatakan dalam gram. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin massa molar, molar itu satuannya gram. Maka massa molar sama dengan massa mol zat sama dengan MR atau AR yang dijumlahkan. Tentunya dalam satuan gram. Oke. Ini adalah ilustrasi bagaimana yang dimaksud dengan MR atau massa molekul. Di sini dikatakan molekul apabila gabungan dari unsur-unsur. Anda lihat di situ ada SO2, sulfur yang berikatan dengan 2 atom oksigen. Di mana untuk satu sulfur itu satuan massa atomnya adalah 32,07. Untuk oksigen sendiri, satu oksigen saja itu memiliki massa atom relatif 16. Jika dia ada 2, maka Anda kalikan 2 kali 16, kemudian SO2 itu sendiri gabungan antara satu sulfur dengan 2 atom oksigen, dihasilkan totalnya SO2, MR-nya berapa? 64,07 satuan massa atom. Ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk globuk, tadi massa molar, satuannya gram, maka bagi tiap molekul, massa molekul yang satuan massa atom, satuannya, sama dengan massa molarnya yang bersatuan gram. Maka di sini, satu molekul SO2 itu sama dengan MR-nya. Jadi 64,07 satuan massa atom. Atau sama dengan 1 mol SO2 sama dengan 64,07 gram. Dan ini tidak bersifat permanen. Artinya, jika SO2-nya di alam tidak 1 mol, tapi lebih dari 1 mol, maka cukup dikalikan dengan molnya. Ya, jadi MR-nya dikalikan dengan molnya, ketemu massa molar. Oke. Ini lebih tepatnya nanti kita ke contoh soal aja ya. Jadi di sini contoh massa molar 1 atom aluminium adalah 27 gram per mol. Ya. Ferum atau besi 56 gram per mol. HCl ini adalah gabungan antara hidrogen dan Cl. Untuk Cl sendiri di sini ada kurang lebih ya, ada 35,5 gram, sedangkan hidrogen 1. Maka di situ kenapa kok HCl 36,5 gram per mol.
ya. Dan selanjutnya, ini contoh bagaimana menghitung molar dari H2. Massa dari 1 mol H2, masih satu ya, 1 mol H2 dulu. Massa molar H2 di sini sama dengan massa dari 1 mol H2. Kita hitung MR-nya dulu. MR dari H2 berarti intinya di sini adalah ada 2 atom hidrogen. 1 atom hidrogen memiliki massa atom relatif 1 gram. Maka di sini jika yang ditanyakan 1 mol H2, maka 2 kali 1 gram per mol dikalikan 1 sebenarnya. Kenapa? Karena hanya 1 mol. Maka di sini dihasilkan 2 gram per mol. Lanjut lagi, massa molar O2. Karena hanya O2. Ingat, angka yang di bawah O itu namanya subordinat, itu tidak menggambarkan mol ya nak ya. Tidak menggambarkan mol. Sehingga massa molar O2 itu sama dengan massa dari 1 mol O2. Mencari MR-nya mudah. 1 AR oksigen 16, berarti kalau O2 2 kali 16, jadinya 32. Lanjut lagi. Bagaimana dengan CO2? Ya, karena di sini tidak ada koefisien di belakang huruf C, di belakang atom C, maka untuk mencari massa molar CO2, di sini berarti diketahui hanya 1 mol CO2. Maka 1 mol CO2 sama dengan MR dari CO2 itu sendiri. Cara mencari MR CO2 adalah kita jumlahkan semua AR di CO2. Karena di sini C-nya 1, maka ARC sendiri dilihat di tabel periodik kimia adalah 12. Untuk AR-nya O16. Karena di sini hanya O-nya 2, maka 2 kali 16. 12 ditambah 32 sama dengan 44. Seperti itu ya, nak. Yang lain juga sama. Kalau nanti kalau ada contoh soal di UTS, kalian diminta untuk mencari massa molar. Ya, jadi seperti itu. Kalian pegang tabel periodik kimia. Ya, untuk tahu masing-masing atom relatif, massa atom relatif dari unsur atau atom. Ya, ini contoh-contoh ada H2SO4, ada CH3COOH, apa itu nah? Itu adalah asam cuka, ya. Ada NH4 2 kali, mohon maaf, dan NH4 2 kali CO3, ya. Itu cara-cara untuk menghitungnya. Sekarang ada contoh soal yang sedikit ditingkatkan kerumitannya. Ada massa molekul dari senyawa kafein, kopi, ya, C8H10N4O2 ialah berapa? Pertanyaan begitu. Massa molekul dari senyawa kafein itu berapa sih? Kita hitung MR-nya dulu. Kalau di sini tidak diketahui ada berapa mol, maka kita anggap 1 mol. Kita cukup menghitung MR-nya. Bagaimana cara menghitung MR-nya? Sama seperti yang sebelumnya. 1 per 1 atom, ya, kita kalikan antara atom relatif dengan jumlah unsur dalam molekul tersebut. Ya, diketahui ada 194,20 gram per mol. Ini juga ada contoh soal yang Anda bisa baca, dan ini mungkin salah satunya akan saya keluarkan. Sifat, maksudnya bukan sama persis ya, tidak. Saya akan rubah angkanya, tapi cara mengerjakannya sama. Ya, ini contoh untuk, ini ada contoh soal, kemudian Anda lihat di sini kunci jawabannya. Kita bahas. Diketahui ada 6 gram urea. Ya, kemudian di sini kita dikasih kunci ada massa atom relatif masing-masing atom. Pertanyaannya, tentukan mol dari urea, dan yang kedua jumlah partikel. Ya, mol dengan jumlah partikel itu berbeda. Kita selesaikan dulu yang pertama, bagaimanakah mencari mol? Pertama kita hitung MR-nya dulu, ya. CO NH2 2 kali, kita hitung ketemu 60. Sudah ya? Sekarang kita mencari mol urea. Cara mencari mol urea adalah rumusnya massa dibagi MR dari urea. Massanya tadi sudah diketahui, yaitu berapa? 6 gram. Dibagi dengan MR, ketemu nak molnya 0,1 mol. Sekarang yang B, berapakah jumlah partikel? Kalau untuk mencari jumlah partikel, maka mol dikalikan dengan bilangan Avogadro.
Selesai, jadi totalnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 24 molekul. Seperti itu. Nah, apakah Anda sudah mengerti massa molekul sekarang? Nah, ada contoh-contoh soal. Ini ada pembahasannya. Bagaimanakah berapa jumlah atom H sekarang? Dari ada molekul ya, kita tahu massa totalnya 72,5 gram C3H8O. Sekarang yang ditanyakan hanya satu atom saja. Bagaimana cara menyelesaikan? 1 mol C3H8O kita hitung dulu MR-nya. Ketemu 60 gram. Nah, sekarang Anda lihat di situ 1 mol C3H8O dalam suatu molekul C3H8O itu ekuivalen dengan, Anda lihat di situ hidrogennya ada berapa? Ada 8. Ya, ada 8. Nah, ini ada khusus jika memang yang ditanyakan adalah bagian dari suatu molekul, kita ambil salah satu, maka 1 mol dari kebesar itu akan ekuivalen dengan salah satu unsur yang memiliki angka di bawahnya. Itu menandakan molnya. Kalau kasus seperti itu, ya, maka cara menyelesaikannya 1 mol hidrogen sendiri, jumlah molekulnya, jumlah partikelnya ada berapa? 6,022 kali 10 pangkat 23. Menyelesaikannya begini, jadi massa total dari molekul C3H8O dibagi dengan MR-nya, kan ketemu mol tuh. Ya, kemudian dikalikan dengan mol dari si atom H tersebut. Baru dikalikan dengan bilangan Avogadro. Ya. Ketemulah berapa, Nak? Maka dihasilkan 5,82 kali 10 pangkat 24 atom hidrogen. Ya, seperti itu. Ini contoh kasus untuk dalam suatu molekul kita ingin tahu salah satunya saja. Bagaimana dengan persen komposisi senyawa? Persen komposisi adalah persentase massa dari tiap unsur yang terkandung dalam senyawa. Maka di sini kita perlu tahu mol atau N kecil dikalikan massa molar unsur dibagi massa molar senyawa kali 100%. Ya, perlu tahu molnya dulu, kemudian dikalikan dengan massa molar unsur yang dicari dibagi dengan massa molar senyawa. Senyawa itu berarti di situ ada unsur yang mau kita cari kali 100%. Nah, ini contoh soal untuk menerjemahkan istilah prosentase komposisi dari suatu unsur dalam senyawa. Contoh di sini tentukan persentase komposisi massa dari senyawa glukosa C2H6O. Ya, di sini bagaimana cara mengetahuinya? Maka karena memang di sini kita tidak tahu molnya ditunjukkannya hanya senyawa saja, maka angka subordinat pada unsur dinyatakan sebagai mol. Ya, maka langsung 2 dikalikan dengan AR-nya. 12,01 dibagi dengan MR-nya 46,07 kali 100%. Nanti kan Anda akan menemukan C2H6O tadi prosentase atau persentase komposisinya berapa dalam persen. Ketemu deh itu ya. Ini sebenarnya memang ilmu-ilmu ini memang bisa digunakan untuk menganalisa kadar asam asetat pada cuka ya, yang diambil cuplikan sampel. Jadi ini contoh untuk QC ya, yang memang menghasilkan suatu produk bahan kimia, ingin mengetahui tingkat salah satu entah itu kadar asamnya ya, kemudian entah itu ada airnya dan seterusnya. Ini contoh, hitung persen massa C, H, dan O dalam sampel. Ini contoh soalnya. Anda tahu di sini ada yang diketahui, tinggal nanti ini penyelesaiannya. Ya, kita harus tahu molnya dulu, baru kita bisa menghitung massa masing-masing atom yang dalam cuka tersebut. Nah, sekarang dari menghitung ada mol tadi, ya, kita bisa
menghasilkan rumus molekul sebenarnya. Misalkan kita tidak tahu rumus molekul suatu senyawa tersebut, tapi kita tahu molnya, kita tahu masanya. Maka kita bisa merancang rumus molekulnya, di mana rumus molekul tersebut menunjukkan jumlah eksak atom-atom dari setiap unsur di dalam unit terkecil suatu zat. Dan di sini juga ada istilah lagi yang namanya rumus empiris yang menunjukkan unsur-unsur yang ada dan perbandingan bilangan bulat paling sederhana pada atom-atomnya. Ya, jadi sebenarnya rumus molekul itu adalah apa yang ada, sedangkan rumus empiris itu adalah perbandingan terkecilnya dari angka-angka subordinat masing-masing atom. Nah, ini contoh. Kalau molekular H2O, empirikalnya berapa? Karena memang H2O yang terkecil, O-nya sendiri sudah 1, maka tetap H2O. Tapi kalau di sini ada C6H12O6, ini contoh untuk glukosa. Berapakah? Kalau dibuat rumus empiris bagaimana? Karena 6, 12, 6 itu bisa diperkecil lagi. Nah, jadi CH2O. 6, 12, 6 sama-sama angka yang bisa dibagi 6 semua kan? Kalau O3, O. Ya, empirisnya begitu. Ingat, ini adalah empiris adalah perbandingan terkecil. Kalau N2H4 maka menjadi NH2. Oke. Nah, ini bisa digunakan rumus-rumus empiris ini untuk memudahkan mencari prosentase komposisi. Ya, ini contoh soalnya seperti ini. Nah, ini contoh juga penentuan rumus empiris pada suatu asam askorbat yang ternyata memang ampuh untuk menyembuhkan sariawan dan mencegah flu. Diketahui persen komposisi senyawa ada 40,92% C, 4,58% hidrogen, dan 54,5% oksigen. Tentukan rumus empirisnya. Anda di sini cukup dengan menerjemahkan masing-masing prosentase tersebut, ya, karena memang sebagai contoh kan kita nggak tahu ya masanya totalnya ada berapa, kita asumsikan bahwa senyawa tersebut produk akhirnya ada 100 gram, maka kita perlu menghitung gramnya, massa molarnya, ya. Kemudian setelah kita ketahui ada gramnya, ada persentasenya, kita cari molnya. Dari mol tersebut kita bisa mengetahui rumus empiris dari asam askorbat tersebut, ya. Nah, ini menentukan rumus molekul. Rumus molekul sendiri merupakan mol dikalikan dengan MR rumus empiris. Ya, seperti ini contoh-contoh soal juga. Tapi Ibu akan memilih salah satu soal di sini, tapi intinya adalah pembahasannya sama seperti yang ada di sini. Gitu ya. Nah, ini juga contoh untuk bagaimana menentukan rumus molekul. Ya, jadi intinya di sini adalah mol memegang kunci penting untuk menghitung apakah itu rumus empiris maupun rumus molekul. Oke. Ini ya ada revisi ya. Kalau di sini boleh karena kalian memang daring, boleh dilakukan di rumah, boleh menggunakan kalkulator, boleh menggunakan handphone. Yang terpenting di sini adalah kalian jujur mengerjakan sendiri ya. Saya harap kalau kalian jujur mengerjakan oleh dirinya sendiri, tidak melihat jawaban dari teman Anda, ketika Anda merasa, oh itu salah berarti karena memang saya ingin mengetahui tingkat pemahaman Anda sampai di mana. Kalau Anda mencontoh teman Anda, bersama dengan Anda sebenarnya tidak mengerjakan sendiri. Itu adalah nilai milik teman Anda, bukan milik Anda. Begitu ya. Terima kasih untuk pertemuan ini juga merupakan pertemuan terakhir untuk sesi kimia Ibu dengan kalian, karena setelah UTS ini akan digantikan oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Handayani MP ya ke depannya. Terima kasih. Ibu juga mohon maaf jika sebelumnya Ibu banyak kesalahan. Kritik dan saran Ibu terima. Terima kasih untuk membangun ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.